Jadi sederhana sebetulnya ya, bahwa kita di dunia ini dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki apapun. Kita ini kan punya karakteristik tersendiri ya. Bahwa yayasan yang dibangun ini sebagai alat perjuangan sosial yang memang berbasis Islam. Sehingga syiar dakwah itu menjadi satu kepentingan yang tidak bisa ditawar. Ya, kita boleh pinter, kita boleh merasa bahwa kita punya keahlian yang unik ya. Kita boleh merasa bahwa kita punya keberanian yang luar biasa. Tapi jangan pernah merasa bahwa doa orang tua kita, ibu kita, ya ayah kita itu tidak menyertai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama Profesor Dr. Bambang Tribawono, SHMH. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Yang kali ini beliau luar biasa karena secara signifikan merubah paradigma tentang Yayasan Sultan Agung yang dulu seperti itu, sekarang menjadi sangat luar biasa. Kali ini kita perkenalkan langsung oleh Profesor Dr. Bambang Tribawono. Sehat, Prof? Sehat, selamat malam. Ya, Prof. Jadi kita itu bingung. Siapa sih sebenarnya ketua umum itu siapa? Kok sekarang merubah cara pandang orang, khususnya masyarakat di Kota Semarang? Kok berbeda sih yayasan sekarang dengan yang dahulu? Siapa sih Bambang Tribawono? Ya, kalau ditanya siapa sih, itu tentunya yang bisa jawab yang kenal sama saya kan. Saya dosen Fakultas Hukum. Kebetulan mulai dari dosen biasa, terus jabat di direktur eksekutif, terus di sekretaris magister kenotariatan sampai kaprodi, terus alhamdulillah juga dipercaya menjadi dekan. Perjalanan dekan itu cuma sebentar, karena entah bagaimana ketika ada pergantian kepemimpinan di tingkat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dipercaya untuk menjadi Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Itu. Oke, Prof. Saya mau tanya, Prof. Ngapa kok ngoyo banget merubah sebesar ini yayasan yang dulu aja biasa-biasa aja kan? Ngapain harus dirubah seperti ini sih? Baik, substansinya menurut saya yayasan itu adalah alat perjuangan sosial. Jadi kalau kita bicara alat perjuangan politik itu ya partai politik. Nah, kalau kita bicara alat perjuangan sosial itu ya yayasan. Jadi substansinya, filosofinya yayasan itu adalah kesempatan yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara untuk menyisihkan kekayaannya nih, dalam rangka membantu program-program negara yang bersifat sosial. Yayasan kekinian itu tidak lagi hanya bicara sesuatu yang kecil, tetapi sesuatu yang besar. Yayasan itu akan diuji sampai sejauh mana yayasan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, atau jauh lebih besar daripada itu, bagi kota, bagi provinsi, bahkan bagi negara. Atau bahkan ada yayasan yang bersifat internasional, artinya kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat dunia. Berpikir bahwa yayasan itu sebagai alat perjuangan, maka yayasan harus kuat. Yayasan harus bisa mencari cara untuk menghidupi dirinya. Karena nanti dengan kuatnya yayasan, terpenuhnya yayasan, maka perjuangan-perjuangan yayasan yang masuk dalam visi dan misi yayasan bisa dijalankan. Kenapa kita merubah didasmen kita? Karena mohon maaf, ada kekurangan dalam melakukan manajerial di didasmen pada waktu itu. Tata kelola didasmen sampai geofinansial yang harus kita tata, sehingga sekolah-sekolah kita itu menjadi sekolah-sekolah modern, sekolah-sekolah yang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah favorit yang menjadi kepercayaan masyarakat. Satu. Yang kedua, sekolah-sekolah kita juga bisa membawa visi dan misi yayasan. Kita mau bicara bahwa Islam itu kuat, kita mau bicara bahwa Islam itu hebat,
bahwa memberi jauh lebih baik daripada menerima dalam Islam, itu tentunya kondisi yayasan harus sehat dan kuat. Maka termasuk selain di Dasmen itu termasuk universitas. Universitas kita memang bagus, tapi kemarin kurang terfasilitasi dengan baik. Bagaimana viralnya banjir yang kita hadapi. Nah, kita tidak pernah bisa keluar dari problematika tahunan yang kita hadapi. Maka sebagai yayasan yang baik dan modern, ya tentunya menjawab tantangan itu. Alhamdulillah sekarang sudah ditinggikan, tidak lagi banjir. Yang kedua, ada juga yang beranggapan bahwa universitas kita kumuh. Maka harus kita rapikan, harus kita bersihkan. Dan kebersihan itu juga sebagian dari iman kita. Oleh karena itu memang sekarang yayasan ya sudah pada tahapan yang sangat produktif. Termasuk bidang-bidang usaha yang dimiliki yayasan. Mungkin yang lalu masih ada kekurangan ya kaitannya dengan pembinaan bidang usaha kita. Yayasan yang sekarang ini menuntut bahwa pelaku-pelaku usaha yang berada di lingkungan yayasan ini bergerak secara cepat, secara tepat dan profesional. Sehingga apa? Sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat yayasan, produktif. Ketika produktif, maka yayasan bisa mandiri. Ketika mandiri, maka bertambah saving kita. Ketika bertambah saving kita, maka perjuangan-perjuangan tentang syiar Islam bisa kita lakukan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak keberadaan yayasan kita. Ya. Apakah yang dulu tidak nampak? Bukan, yang dulu nampak. Hanya saja yang sekarang punya corak tersendiri sehingga kita mengambil tagline Sultan Agung Bangkit. Mengejar berbagai ketertinggalan kaitannya dengan berbagai peradaban yang cepat berubah. Dengan regulasi yang harus kita ikuti karena kita berada di negara yang berhukum. Itu Mas Luther. Oke, Prof. Karena ini kan yayasan bukan yayasan pribadi ya, Prof ya? Bukan. Artinya Prof tahu kan segala konsekuensi, artinya legacy yang Anda bangun sebesar ini akan berdampak pada keberhasilan orang-orang setelah Anda. Seberapa ikhlas Anda itu ketika nanti kelak sudah tidak menjadi bagian dari pengurus yayasan untuk menjadi bagian yang besar dalam proses perjuangan ini? Jadi sederhana sebetulnya ya, bahwa kita di dunia ini dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki apapun. Dan ketika kita kembali juga kita akan dimakamkan dengan kondisi ya hanya menggunakan selembar kain putih. Jadi substansinya sebetulnya apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Nah, perjalanan kehidupan kita itu tidak selalu diukur dengan kepemilikan, enggak. Ya. Kalau orang mengatakan bahwa uang itu penting, tapi ada sebagian orang mengatakan bahwa ya uang bukan segala-galanya, satu itu. Yang kedua, yang harus kita pahami adalah konteks filosofi bersyukur. Bersyukur itu sebagaimana sering kita sampaikan, bersyukur itu tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah itu baik, sangat baik. Tapi ada yang jauh lebih baik, mengucapkan alhamdulillah dan bertindak ya, secara profesional, secara maksimal akan apa yang kita dapati. Misalnya kita dapati adalah satu amanah, ya sudah. Permasalahan nanti ada yang menggantikan, ada regenerasi sebagai satu sunatullah itu menurut saya ya kita harus berpikir positif bahwa bisa jadi yang menggantikan itu jauh lebih baik daripada kita. Dan sekali lagi di dunia ini tidak ada perubahan. Sekali lagi di dunia ini yang ada itu ya perubahan. Yang abadi semua berubah ya. Jadi ya lost doll aja lah. Oke, Prof. Sekarang saya mau tanya nih, Prof. Goalnya kemana sih kalau di era Prof sekarang? Goalnya itu untuk yayasan sendiri yang pertama, yayasan menjadi yayasan yang sehat. Yayasan sehat itu akuntabelnya jelas. Dapat dipertanggungjawabkan apa yang digunakan dan apa yang menjadi target daripada kinerja kita.
Dan yayasan itu seperti CPU sebetulnya. Yayasan itu sebagai otak yang memberikan perintah kepada unit-unit di bawah kita. Nah, karena dia sebagai otak, sebagai organ terpenting dalam melaksanakan kegiatan, yayasan itu harus sehat. Ya, satu. Sehingga dengan sehatnya yayasan itu tidak hanya sekedar memberikan contoh pada unit-unit di bawah, tapi lebih daripada itu, yang mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan sebagai amanat yang kita terima. Yang kedua, bahwa yayasan itu harus mandiri. Yayasan mandiri itu artinya yayasan harus punya usaha-usaha yang produktif. Produktif itu tidak hanya sekedar profesional, tapi menghasilkan sesuatu untuk perjalanan roda organisasi yayasan. Karena dalam undang-undang yayasan, dalam rangka menjalankan fungsi dan peran yayasan, oleh negara diberi kesempatan untuk membuat unit-unit usaha. Nah, yayasan itu harus mandiri, sehingga yayasan mensuplai unit-unit di bawah yayasan, unit-unit pelaksana di bawah yayasan untuk bisa grow, untuk bisa tumbuh sehat, ya. Dan yang ketiga, yang terpenting, punya yayasan itu harus bisa memberikan kontribusi pada masyarakat. Karena kembali bahwa yayasan sebagai alat perjuangan sosial. Kita punya yayasan, tapi maaf, belum bisa memberikan kontribusi pada masyarakat, ya kita bertanya pada yayasan kita. Bertanya kepada pengelola yayasan. Nah, untuk apa punya yayasan kalau tidak bermanfaat? Sekali lagi, yayasan itu non-profit ya. Jadi lembaga yayasan itu kan sosial, dalam rangka membantu pemerintah mengerjakan berbagai kegiatan sosial. Itu yang dilakukan yayasan. Nah, kalau kita mau memberi sebagai alat perjuangan sosial, ya yayasannya harus sehat, harus mandiri, harus kuat. Oke, Prof. Bisa nggak, Prof, kira-kira di tahun periode sebelum Prof selesai itu, nanti kampus itu bisa murah karena yayasannya sudah berkembang kan? Karena visinya kan di sana kan, karena mandiri. Atau rumah sakit itu jauh lebih murah daripada fasilitas daripada rumah sakit umum lainnya. Karena di keberhasilan dari bidang usahanya mampu untuk mensupport, akhirnya pendidikannya bisa dapat murah, akhirnya kesehatannya menjadi murah. Kira-kira bisa nggak sih, Prof? Sebetulnya bukan pertanyaan bisa atau tidak bisa. Kalau Allah memberi itu tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah mencegah tidak ada yang memberi. Yang terpenting adalah meletakkan landasan yang kuat itu bagi yayasan serta unit-unit pelaksana di bawah yayasan, universitas, rumah sakit, detachment, sekolah menengah dasar, ya, bahwa dia harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ini kita bukan sekedar bicara murah atau tidak murah. Apa yang bisa kita suguhkan bagi masyarakat sehingga masyarakat percaya bahwa ketika dipercayakan anaknya untuk sekolah di tempat kita, untuk masuk pada boarding school kita, untuk kuliah di tempat kita, anaknya itu menjadi orang-orang yang nantinya minimal dapat memimpin dirinya sendiri, satu. Kedua, lingkungan terdekatnya, baru masyarakat luas. Ini yang terpenting. Ada keyakinan bahwa lembaga-lembaga pendidikan kita itu memberikan secercah harapan bagi orang tua. Mereka yakin kalau disekolahkan di tempat kita, kalau masuk boarding school kita, kalau masuk tanfid kita, kalau masuk kampus kita, ini menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara, termasuk bagi keluarganya. Itu yang terpenting. Lah, permasalahan mahal atau tidak mahal itu relatif. Ya kan? Orang bisa memberikan yang murah, tapi dengan berbagai fasilitas yang tidak mendukung putra atau putrinya untuk mencapai apa yang menjadi harapan orang tua. Tapi orang bisa bicara bahwa ini worth it, walaupun harganya mahal, tapi ada keyakinan bagi orang tua, anaknya nanti akan menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, dan keluarganya. Itu relatif kalau itu. Kalau di Jawa itu kan Jerem Basuki Momobiyo. Jadi setiap keberhasilan itu ya pasti harus ada pengorbanan yang dilakukan. Oke, Prof. Sekarang kita mau bergeser sedikit ya, Prof ya. Kita ngobrol tentang
Jenengan dulu. Kira-kira kalau punya pilihan, Oke. Anda akan tetap menjadi orang yang sosial, atau kalau ada kesempatan yang lebih tinggi, Anda akan menjadi lebih tinggi, tapi lebih bermanfaat untuk orang lain? Kalau saya itu hidup yang mengalir saja sebetulnya. Jadi kalau dikatakan punya target enggak, ya mesti punya, orang hidup kan harus punya target. Kalau kita lihat yang berdiri di atas podium itu hanya 3 pasang kemarin. Ya. Ya apapun itu ya itu orang-orang, menurut saya orang-orang terbaik yang mewakili Indonesia. Apakah saya atau Mas Luther atau teman-teman yang lain tidak tertarik? Saya yakin tertarik. Cuman kan kita juga harus rasional, harus melihat siapa diri kita. Ya, apa yang menjadi bagian yang harus kita persiapkan untuk menuju apa yang kita inginkan. Jadi ia mengalir tapi tetap punya arah. Oke. Punya sosok inspiratif nggak di Indonesia ini? Banyak. Satu aja. Satu, saya tuh suka dengan MH Ainun Najib. Kenapa, Prof? Mudah ditangkap, mudah dipahami. Ya kadang berbau-bau filosofis sedikit lah. Tapi apa yang menjadi pemikiran beliau itu menurut saya pemikiran yang jujur, ya. Yang kita harus akui dengan berbagai kekurangan dan kelebihan beliau, beliau bisa menggambarkan kondisi masyarakat kita, bisa meneduhkan hati daripada masyarakat kita, ya termasuk ya bisa memberikan solusi bahwa orang Jawa itu orang yang kuat, orang yang dihadapkan dengan kondisi apapun selalu bersyukur. Nah, itu kan disampaikan oleh MH Ainun Najib. Oke, kalau kita berbicara 2030, Prof. Oke. Kan kita bilang visi. Sekarang Prof Bambang itu kan sebagai pengurus atau ketua yayasan ya. Ya. Mau dibawa kemana sih orang sebanyak ini untuk menyambut digitalisasi ataupun bonus demografi? Yang kalau tadi saya mendengar dari apa yang Prof sampaikan itu kan banyak hal-hal yang penting, banyak hal-hal yang luar biasa yang lakukan itu kan berdampak bagi orang banyak. Nah, saya ingin tahu nih 2030 itu mau sampai kemana? Kalau garis besarnya kembali bahwa yayasan ini sebagai alat perjuangan sosial itu harus bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Lah bergunanya atau target daripada adanya yayasan itu ya tentunya semakin luas, ya. Tidak hanya pada ruang lingkup Semarang khususnya di Kaligawe. Coba Mas Luther bayangin, ini kita punya kampus dengan student bodinya puluhan ribu mahasiswa, ya. Terus coba jalan ke daerah Keno itu, bagaimana masyarakatnya bisa ikut ngalap berkah dengan adanya kampus kita, ya. Dengan adanya rumah sakit, mereka bisa membuka kos-kosan, rumah makan, warung, macam-macam itu. Ya, ini yang sederhana aja. Terus bagaimana ketika kita bayangkan yayasan kita yang besar itu, yang mungkin punya investasi bagi masyarakat, ya, di masing-masing kabupaten kota di Jawa Tengah. Sudah bicara kabupaten kota di Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota coba. Dan di setiap kabupaten kita punya investasi, bisa menyerap berbagai macam tenaga kerja, ya, termasuk juga bisa memberikan peluang bagi alumni-alumni kita untuk bisa bekerja di situ. Ini kita nggak bisa bayangin ini yayasan sebagai satu alat perjuangan sosial yang produktif itu dalam kerangka memperkuat keberadaan daripada gerakan Islam untuk syiar dan dakwah, termasuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Atau belum ketika yayasan ini membuka berbagai jaringan itu. Karena anak didik kita, mahasiswa kita, alumninya kan sudah kemana-mana. Itu kalau sudah menjadi satu sinergisasi dengan yayasan dalam kerangka mengokohkan perjuangan kita itu luar biasa. Jadi kalau dibilang targetnya 2030 ya mestinya yayasan ini sudah mapan. Rumah sakitnya pertama nggak, Prof?
rumah sakit iyalah, kita kan Sekolahnya juga punya bertambah. 2 rumah sakit. Sekolah-sekolah kita menjadi sekolah terpercaya. Ya, bahkan kita berkeinginan buat blok master blok gitu ya. Ada satu lingkungan di mana ada rumah sakit, ada universitas, ada didasmen, ada berbagai kegiatan produksi dalam satu daerah atau kota. Ya. Termasuk saya pernah dengar sih, benar nggak sih mau buat kampus 2 Unisula? Insya Allah, mohon doanya saja. Kapan tuh Prof? Apakah 2030 juga sudah selesai? Insya Allah sudah. Sudah. Kita rencanakan itu, kita mulai start itu sekitar 2027. Ya. 2027 itu kita harus sudah berpikir bahwa kita harus ekspansi ya di satu daerah. Kalau ini kan kita anggap aja ini daerah utara ya. Iya, utara. Nah, kita lari ke daerah selatan. Sama seperti tadi itu. Ada nggak sih acuan atau influence-nya yayasan itu sebenarnya mau seperti yayasan yang mana sih gitu? Ada kiblat nggak yang ditiru supaya mungkin yayasan saya nih, Yayasan Sultan Agung ini pingin seperti yayasan apa, atau mungkin sekelasnya internasional. Ada nggak sih yang mau pingin ditiru dari yayasan mana gitu? Kalau meniru bisa jadi kita ini kan punya karakteristik tersendiri ya. Oke. Bahwa yayasan yang dibangun ini sebagai alat perjuangan sosial yang memang berbasis Islam. Sehingga syiar dakwah itu menjadi satu kepentingan yang tidak bisa ditawar. Ya, sehingga bisa jadi ada yayasan yang jauh lebih besar ya, seperti Muhammadiyah misalnya, yaitu mestinya kita membangun sinergitas dengan yayasan-yayasan yang besar, ya termasuk yayasan-yayasan yang punya wilayah perjuangan sendiri ya. Okay. Nah, itu yang kita itu perlu belajar banyak tentang mengelola yayasan sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tetapi tidak kehilangan karakteristiknya itu sebagai yayasan Islam. Itu yang terpenting menurut saya. Oke, Bro. Mungkin ini kan masuk ke segmen yang mau ujung ya. Kita mau ada pilihan aja sih, cara singkat aja biar cepat. Kalau suruh memilih, dosen atau avokat? Kalau sekarang saya milih dosen. Dosen, oke. Politisi atau budayawan? Nah, itu sulit itu. Karena begini, sebetulnya orang politisi itu juga orang seni kan? Orang seni. Ya. Kalau budayawan belum tentu bisa jadi seorang politisi. Itu sulit. Kalau saya masih pada jalur saya lah sebagai orang yang berkecimpung di dunia akademis dan alhamdulillah akan memberikan kontribusi, mendedikasikan diri untuk perkembangan akademis. Kalau berpikir ke wilayah politik. Wilayah budayawan saya kira kok latar belakangnya belum ada. Ya. Jadi memang lebih konsen pada wilayah inilah, akademis dan pengembangan yayasan. Oke, Prof. Prof boleh tahu lebih dalam lagi nggak sih ya tentang keluarga mungkin? Keluarga biasa, istri 1, anak 2, ya terlahir dari anak seorang purnawirawan angkatan darat, jadi ya masih ada disiplinnya sedikit lah, karena sejak kecil kan dihadapkan dengan situasi keluarga tentara ya, jadi mungkin itu udah mendarah daging. Terus yang kedua memang ayah saya mengajarkan itu never give up, jadi tidak boleh menyerah dalam berbagai situasi, bersyukur dan tetap fight, ya, tetap bekerja dengan baik, berkarya dengan baik. Ya begitulah tentara. Tentara itu kan kelihatannya kamus menyerah nggak ada. Ya. Prof, kalau ada kesempatan untuk mengucapkan terima kasih pada orang tua, apa sih yang ada waktu bisa diputar untuk menyatakan terima kasih pada orang tua? Kalau waktu diputar jelas nggak mungkin. Tapi memang di keluarga saya itu sebetulnya sejak saya kecil itu
ayah saya, ibu saya sudah mengajarkan bagaimana kita menghormati orang tua kita. Apalagi di Jogja itu kan, ayah saya itu kan kental dengan adat-adat Jogja yang sangat menghormati para leluhurnya. Ibu bapaknya, kakek neneknya, terus itu yang sudah diajarkan ke kita. Jadi kalau saya berandai-andai untuk memutar waktu, kelihatannya enggak deh. Tapi bahwa kita ini menghadapi apa yang menjadi kenyataan sekarang, bahwa kita ini sebagai seorang anak, yaitu yang kita maksimalkan. Ya, menghormati orang tua kita, mengabdi pada orang tua kita, dan melepaskan semua atribut kita di hadapan orang tua. Nah itu enggak bisa itu. Apapun kita, Allah paling udah jadi presiden itu ya tetap anak. Ya. Dan saya sebagai seorang ayah itu yang sekarang punya anak, ya sangat khawatir walaupun anak-anak saya sudah besar-besar. Itu naluriah ya saya kira ya. Jadi kalau kita di hadapan orang tua kita ya kita anak. Kita mau guru besar, kita mau dokter, kita mau punya berbagai keahlian, ya kita tetap anak. Jadi ya anak itu ya anak. Ya, jadi ya itu memang sudah begitu ya kodratnya. Sehingga anak ini yang memberikan yang terbaik. Nah, memberikan yang terbaik ini ya harus melepaskan berbagai atribut yang dimiliki ketika bertemu orang tua. Ya oke, siap, oke, kan begitu. Bahkan Rasulullah mengatakan apa, melarang anak itu untuk mengatakan hus ya. Itu kan udah satu contoh bahwa sebetulnya filosofinya itu ketika kita berhadapan dengan orang tua kita ya kita tidak punya atribut apapun. Kita ya tetap anak yang mungkin di mata orang tua kita tuh masih ada kekhawatiran kita sebagai anaknya, dan itu memang Allah sudah menciptakan seperti itu. Oke Prof, berarti tagline kampus Birrul Walidain pun bisa terimplementasikan ya Prof ya? Harus. Birrul Walidain itu buah pemikiran dari ketua pembina. Saya kalau panggil beliau itu Abah, Dr. Andes Haji Azhar Kombo. Bagi sebagian orang mungkin sederhana, tapi saya sudah mencoba menyampaikan ya di berbagai tempat, termasuk juga Pak Rektor, orang kagum dengan Birrul Walidain. Karena nilai yang sederhana itu mengandung sesuatu yang sangat dalam. Dan orang menyadari ya dengan berbagai kepercayaannya masing-masing ya. Bahwa kunci keberhasilan yang pertama kali itu ketika kita Birrul Walidain. Makanya kemarin ketika ada asesor datang itu, saya kagum kata asesornya. Di berbagai tempat itu kita bicara tentang internasionalisasi, University of Internasionalisasi, universitas yang nantinya akan menjadi penemu, menjadi perubah peradaban. Tapi ketika datang ke Universitas Islam Sultan Agung, itu dengan membaca Birrul Walidain sebagai kampus Birrul Walidain itu, orang sangat memahami makna dalamnya, bahwa apa yang kita lakukan ini ya yang menurut kita itu terbaik dan paling hebat itu kalau tanpa restu ridho orang tua itu ya sia-sia, bukan sesuatu yang menjadi prestasi kita. Yang kedua, bahwa kita yakini apapun yang kita laksanakan sekarang, apapun yang diberikan Allah sekarang itu bukan karena kita pintar hebat, enggak, tapi karena doa, mengalirnya doa orang tua kita, ayah ibu kita, ya bagaimana ayah ibu kita itu mengorbankan dirinya sendiri untuk anak-anaknya, ya misalnya makan dengan kondisi sederhana, bapak atau ibunya sampai menahan lapar supaya anak-anaknya bisa makan. Ini kan sesuatu yang nantinya membuahkan satu hasil yang diinginkan oleh orang tuanya, sehingga itulah kunci kehidupan dan itulah kunci keberhasilan. Kita bisa lihat bagaimana seorang Soekarno mencium kaki ibunya. Kita bisa lihat Soeharto melakukan hal sama. Kita lihat Pak Jokowi. Kita juga pernah dengar bagaimana Prabowo itu ketika diberhentikan ya dari TNI dan ayahnya datang dan memberikan nasihat pada Prabowo.
sebetulnya orang-orang besar itu terlahir dari satu mekanisme birrul walidain. Jadi itu sebagai dasar kita untuk meloncat jauh lebih tinggi, ya, birrul walidain. Oke Prof, segmen terakhir ya Prof, pesan untuk anak-anak muda tentang kepedulian dia terhadap birrul walidain, karena Prof tahu sendiri sekarang kan luar biasa nih digitalisasi ya, sehingga orang merasa bahwa dirinya tuh pintar karena dirinya sendiri. Kedua, dia merasa bahwa tanpa bantuan orang tuanya, karena mungkin SMA, saya S1, menganggap itu nothing gitu loh Prof. Apa Prof nasihat bagi anak-anak muda Prof? Kalau saya mengajak bahwa anak-anak saya, anak-anak muda yang lain itu, kunci keberhasilan pertama itu ketika kita tunduk sama orang tua kita. Kita menyayanginya, kita mengabdi pada orang tua kita tanpa berusaha apa-apa. Dan kita harus tahu bahwa sekali lagi di hadapan orang tua kita, sehebat apapun kita itu anak. Maka atribut apapun yang melekat pada kita, keahlian kita, kepintaran kita, jabatan yang dimiliki setinggi langit itu tidak ada artinya di hadapan orang tua kita. Itu yang harus kita pahami. Dan nilai, value daripada birrul walidain itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kita peroleh sekarang. Maka anak-anak kita, ya, anak saya dan anak-anak yang lain, ya, segerakan cium kaki ibumu, cium kaki ibumu, cium kaki ibumu. Ya, ayahmu. Ya, minta maaf sama orang tua, bersimpu, mohon ridhonya orang tua. Ketika kita ingin meraih sesuatu, cita-cita kita, ini kunci. Saya sudah buktikan di berbagai tempat ya. Di Jakarta itu saya 5 tahun sendiri. Ya. Itu luar biasa doa orang tua kita menyertai kita. Makanya kalau para alim mengatakan doa ibu itu, doa orang tua termasuk ayah itu mengalahkan 40 wali yang berbaris. Jadi jangan main-main. Ya, kita boleh pinter, kita boleh merasa bahwa kita punya keahlian yang unik ya. Kita boleh merasa bahwa kita punya keberanian yang luar biasa. Tapi jangan pernah merasa bahwa doa orang tua kita, ibu kita, ya ayah kita itu tidak menyertai kita. Ya, setinggi-tingginya dirimu melompat, sekencang-kencangnya engkau berlari di atas bumi, ya, sekuat-kuatnya engkau berdiri dengan gagah itu tanpa pernah mencium tangan ibu kita dan ayah kita itu sia-sia. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Prof atas waktunya. Jadi meskipun waktunya pendek ya, tapi menurut saya ini luar biasa. Amin. Saya mendengarkan langsung bagaimana Prof Bambang ini, Ketua Umum YBUSA ini memberikan sebuah harapan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh umat, bahwa setiap orang itu pasti memiliki jatah keberhasilan masing-masing ya Prof. Amin. Dan yang tidak lupa, semua itu tergantung bagaimana kita tuh memperlakukan orang tua kita. Mungkin seperti itu Prof? Oh iyalah. Innama amruhu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Karena Allah itu kalau sudah berkehendak itu nggak ada yang bisa mencegah. Nah, untuk memperoleh kehendak Allah, karena kita belum tahu itu, sayangi ibu kita, sayangi ibu kita, sayangi ibu kita, sayangi ayah kita, sebagai kunci keberhasilan kita. Itu selesai itu. Jadi kalau kita sudah menangis di kaki ibu kita itu dunia kecil. Tidak ada yang bisa melawan. Oke Prof, terima kasih atas waktunya. Thank you. Next time kita nyambung lagi dengan materi yang lain supaya lebih fresh. Dan harapan saya sehat selalu Prof, sukses selalu. Sama-sama. Dan semoga kita ke depan jauh lebih baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.